Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Dian Oktarina. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengajar pelajaran IPA. Sahabat Rumah Belajar, pemerintah saat ini telah menetapkan supaya kita tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dalam rangka untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Pada kesempatan kali ini, sahabat Rumah Belajar akan belajar bersama saya tentang pewarisan sifat. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah sahabat Rumah Belajar dapat mengidentifikasi faktor penyebaran sifat dengan tepat. Nah, sahabat Rumah Belajar, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Bicara tentang pewarisan sifat, maka erat kaitannya dengan seorang tokoh bernama George Johann Mendel. Beliau adalah bapak genetika. Melalui penelitiannya, sang bapak genetika menyimpulkan bahwa semua organisme hidup terdapat unit dasar yang disebut gen, yang secara khusus diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, pewarisan adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi atau dari induk ke anak-anaknya. Sahabat Rumah Belajar, pernahkah kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudara-saudaramu saat kamu bercermin? Apakah wajahmu mirip dengan ayah atau mirip dengan ibumu? Apakah warna kulitmu sama dengan saudara-saudaramu? Saat kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudaramu, besar kemungkinan kamu akan melihat banyak kesamaan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat. Apabila kita mengamati alam sekitar, ada banyak persamaan maupun perbedaan pada makhluk hidup. Persamaan dan perbedaan ini biasanya terjadi antara induk dengan keturunannya atau antara orang tua dan anak-anaknya. Misalnya saja dalam satu keluarga dapat ditemui adanya persamaan atau perbedaan sifat yang tampak dan sifat yang tidak tampak antara anak dengan kedua orang tuanya. Sifat yang tampak antara lain raut muka, bentuk tubuh, bentuk wajah, warna kulit, warna mata, dan jenis rambut. Sedangkan sifat yang tidak tampak yaitu kecerdasan, bakat, suara, dan golongan darah. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sahabat Rumah Belajar, sekarang sudah paham kan tentang pewarisan sifat? Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.